Nak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak. Baik, hari ini kita akan langsung saja pada materi kita pada hari ini, yaitu kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Yang bisa boleh dong? Apa itu pengertian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Mima, gimana Mima? Tahu nggak pengertian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Jadi unsur intrinsik tuh unsur yang ada di dalam cerita, Bu. Kalau unsur ekstrinsik tuh unsur yang berada di luar cerita, kayak misalnya lingkungan sosial pengarang. Pokoknya tentang pengarangnya lah, Bu. Bagus. Kalau Dinda, tahu nggak Dinda? Kenapa, Bu? Apa itu pengertian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik itu pendukung cerita dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik itu pendukung cerita dari luar, Bu. Misalnya tentang sosial, budaya, begitu, Bu. Baik, yang dikatakan Mima sama Dinda itu cukup benar, tapi Ibu akan menjelaskan pengertian secara detail dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Nah, unsur intrinsik itu merupakan berbagai satuan terkecil yang membentuk suatu cerpen menjadi satu kesatuan utuh prosa fiksi dari dalam karyanya sendiri, tanpa konteks intrinsik atau luar karya. Nah, dari pengertian dari unsur intrinsik itu sendiri, ada yang tahu nggak dari unsur-unsur dari unsur intrinsik ini? Gebri bisa nggak? Unsur-unsur dari intrinsik. Unsur intrinsik ya, Bu. Setahu saya, tokoh, situ penokohan, latar itu dibagi jadi 3, latar suasana, latar tempat, dan latar apa lagi ya, Bu? Setahu saya ada 3. Lalu ada amanat dan pesan moral. Setahu saya hanya 5 sih, Bu. Baik, cukup benar ya yang dikatakan Gebri. Baik, langsung saja unsur-unsur intrinsik itu yang pertama itu ada tema. Nah, ada yang tahu tema itu apa? Nggak tahu semua ya? Jadi, tema itu merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa bawah cerpen. Misalnya, tema cerpen dalam bertema cinta, kedengkian manusia, filosofis, cerminan sejarah, maupun tema sosial yang menjamah persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan unsur yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Ada yang tahu tokoh dan penokohan itu apa? Dinda? Tahu nggak tokoh dan penokohan itu apa? Tahu, Bu. Apa, Dinda? Tokoh dan penokohan tuh kalau tokoh seorang perilaku yang ada di dalam cerita. Kalau penokohan itu wataknya atau pelakunya, tokoh itu pelakunya. Kalau penokohan itu perilakunya. Baik, benar ya yang dikatakan Dina. Jadi tokoh itu adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam suatu cerita dan peristiwa dari suatu cerpen.
Nah, tokoh-tokoh itu ada terbagi menjadi 3. Ada yang tahu tokoh-tokoh itu terbagi menjadi 3 itu apa-apa saja? Mima, bisa kah? Jadi yang saya tahu tokoh tuh ada 3 jenis. Yang pertama tokoh antagonis, protagonis, dan tirtagonis yang merupakan figuran biasanya. Itu saja Bu yang saya Baik, tahu. pintar sekali Mima ya. Jadi tokoh dalam suatu cerita itu yang pertama itu protagonis ya, tokoh utama yang mendukung cerita. Sedangkan antagonis itu merupakan tokoh yang memiliki konflik dengan tokoh protagonis. Bisa dikatakan antagonis itu tokoh yang jahat. Sedangkan tritagonis yaitu tokoh pembantu atau penengah dari suatu cerita antara tokoh protagonis dan antagonis. Lalu ada unsur yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar adalah tempat atau waktu, hubungan waktu, lingkungan, dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Kapan cerita dalam cerpen itu terjadi? Misalnya, di masa sekarang atau justru di masa sejarah bahkan prasejarah. Yang keempat itu ada plot atau alur dan pengaluran. Ada yang tahu apa itu plot atau alur dan pengaluran? Gebri, gimana? Apa Bu? Kurang kedengaran tadi. Apa itu pengertian dari plot atau alur dan pengaluran? Oh, alur. Kalau alur mah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Kalau pengaluran bukannya sama aja ya Bu? Baik ya, terima kasih Gebri. Jadi plot atau alur itu struktur adalah bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen. Jadi misalnya pada alur itu memiliki alur maju atau alur mundur dan alur maju dan mundur, yaitu alur campuran. Yang kelima itu ada unsur dari gaya bahasa. Ada yang tahu gaya bahasa itu apa? Mima, gimana? Saya tidak tahu Bu. Baik, gaya bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu cerpen. Apakah bahasa yang digunakan kasual atau justru banyak menggunakan ungkapan estetis seperti majas dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah dari kacamata siapa penulis yang menyampaikan cerita atau cerpen tersebut. Terdapat beberapa sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang pertama, misalnya, kata aku dalam suatu cerita. Lalu sudut pandang kedua yaitu dia atau mereka. Yang terakhir itu ada unsur amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Dinda? Bisa diulangi tidak, Bu? Apa pengertian dari amanat atau pesan dari suatu cerita? Amanat. Mungkin pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya mungkin, Bu. Ya, betul sekali. Amanat itu adalah pesan positif yang dihasilkan dalam suatu cerita. Amanat dalam cerpen yang baik tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Misalnya, terdapat tokoh baik yang patut untuk dicontohi. Sebaliknya, ada pula tokoh yang watak negatif yang dicatat kesalahannya agar tidak diikuti. Seperti itu. Lalu kita masuk pada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra dan secara tidak langsung ikut membangun karya sastra. Jadi, pengarang membuat tujuan lain yang mendukung terbentuknya sebuah karya sastra. Tinjauan tersebut misalnya biografi pengarang, kondisi sosial budaya,
kondisi politik, agama, moral, dan filsafat. Karya sastra menjadi semakin bermakna dengan adanya unsur-unsur tersebut. Nah, ada yang tahu apa-apa saja unsur-unsur ekstrinsik? Bagaimana, Gebri? Unsur ekstrinsik. Ya. Yang unsur ekstrinsik ya. Nggak tahu saya, Bu. Nah, unsur-unsur ekstrinsik itu yang apa-apa saja yang luar dari cerita tersebut. Misalnya yang seperti Ibu tadi sampaikan itu ada pesan moral, kondisi sosial budaya, kondisi politik, agama, dan filsafat, seperti itu. Menurut Welek dan Weren itu unsur ekstrinsik adalah keadaan subjektivitas pengarang tentang sikap, keyakinan, serta pandangan hidup yang menjadi latar belakang terlahirnya sebuah karya fiksi. Nah, menurut Welek dan Weren sendiri juga mengatakan kalau unsur ekstrinsik itu yang di luar dari cerita. Baik, lanjut untuk unsur-unsur ekstrinsik itu sendiri. Yang pertama itu ada biografi atau sejarah pengarang. Bolehlah Gebri bacakan pengertian dari biografi atau sejarah pengarang? Oke, baik Bu. Biografi atau sejarah pengarang. Biografi atau sejarah pengarang sangat berpengaruh sekali terhadap jalan cerita yang terdapat dalam sebuah karya sastra yang dibuat oleh seorang pengarang. Sudah, Bu? Baik. Untuk kondisi sosial budaya, silahkan Mima untuk membacanya. Baik, Bu. Jadi, kondisi sosial budaya adalah kondisi yang berhubungan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang biografi atau sejarah pengarang dan kondisi sosial budaya. Jadi, biografi atau sejarah pengarang ini itu menceritakan bagaimana suatu karya sastra itu diciptakan dari unsur biografi si pengarang tersebut. Lalu, kondisi sosial budaya itu diangkat dari pengarang itu mengambil cerita dari sosial dan budaya tempat tinggalnya dia berada, seperti itu. Lanjut untuk kondisi politik. Bolehlah Dinda bacakan kondisi politik? Baik, kondisi politik. Kondisi politik merupakan keadaan politik yang ada di lingkungan pengarang ketika membuat sebuah karya sastra. Sudah, Bu. Lanjut untuk sekalian nilai moral, Dinda. Baik, Bu. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan kepribadian atau budi pekerti atau akhlak seseorang, entah itu baik maupun buruk. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Dinda. Nah, jadi kondisi politik itu yaitu keadaan politik yang ada dalam tempat tinggalnya si pengarang tersebut. Misalnya, keadaan politiknya itu sedang ricuh atau sedang baik-baik saja, gitu. Lalu pesan moral nih, pesan moral ini sering diangkat oleh pengarang-pengarang cerpen, di mana pesan nilai-nilai moral itu sering diambil oleh pengarang untuk menuliskan suatu cerpen. Lanjut. Nilai agama. Langsung saja, nilai agama merupakan sikap atau perilaku yang didasarkan pada kaidah atau aturan agama yang kita anut. Nah, ada yang tahu berapa jumlah agama di Indonesia ini? Mima? Jumlah agama di Indonesia yang resmi ada 5, Bu. Nah, apa-apa saja, Mima? Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Apa 6 ya, Bu? 6. Satu lagi Saya, apa Bu, tuh? 6, Bu, 6. Satu Ya, lagi. Islam, Apa gitu? Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu.
Ya, benar sekali Gebri, pandai ya. Nah, jadi agama-agama yang terdapat di Indonesia itu ada. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya dong, Bu. Ya, Pak Gebri. Untuk tokoh itu kan termasuk unsur intrinsik ya. Kan tokoh tadi ada protagonis itu yang baik, ada juga tokoh yang jahat, antagonis, ada juga yang tetragonis ya Bu, kalau nggak salah. Iya, Gebri. Kalau tokohnya itu dari awalnya baik lalu kejahat itu kayak gimana ya Bu? Nah, jadi langsung saja ya Ibu jawab. Jadi misalnya kalau tokohnya itu pertama itu baik lalu jahat, pasti akhir dari ceritanya itu pasti ada kesimpulan dari sifat dari tokoh itu tersendiri. Misalnya nih, Gebri awal ceritanya itu dia seorang yang baik, sering ke gereja, sering beribadah, lalu tiba-tiba ada masalah dalam keluarganya misalnya. Lalu dia itu berubah menjadi jahat. Nah, dalam konflik tersebut pasti ada penyelesaian. Nah, dari penyelesaian itu akan menyadari si Gebri itu atas kesalahan-kesalahan yang dia buat. Jadi sebenarnya sifat si Gebri itu sebenarnya protagonis. Si Gebri itu sebenarnya tokoh utama dari cerita tersebut, seperti itu. Nah, apakah paham, Gebri? Oh, udah Bu, udah paham. Kasih Bu. Ya, kalau dari yang lain ada pertanyaan tidak? Mau tanya Bu. Ya, Dinda, silakan Dinda. Bu, kalau misalnya nih kan di dalam ceritanya tuh tidak digambarkan perilakunya. Itu tuh kita bisa tahu dari mana, Bu? Nah, pertanyaan Dinda nih bagus nih. Biasanya tuh ada nih cerpen yang menceritakan suatu tokoh tapi tidak menceritakan sifatnya gitu. Jadi jika terdapat tokoh yang seperti itu, jarang sih sebenarnya yang terdapat dalam cerpen, pasti pengarang itu menceritakan watak-watak dari si tokoh tersebut gitu. Jadi jika terdapat yang dikatakan Dinda tadi, bisa jadi dia itu masuk dalam tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah, seperti itu. Apakah sudah paham, Dinda? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Mima, ada pertanyaan, Mima? Cara menentukan amanatnya gimana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan Mima. Cara menentukan amanat ya. Nah, kalau kita menentukan amanat itu biasanya tergantung dari si pembaca cerpen itu tersendiri. Misalnya Mima melihat tokohnya itu baik, menilainya itu dari pesan moralnya. Nah, jadi Mima menentukan amanat itu pasti dari terfokus pada nilai moralnya. Tapi jika Mima melihat dari sudut pandang sosial budaya, pasti Mima akan memberikan amanatnya itu dari sosial budaya seperti itu. Apakah sudah paham, Mima? Sudah, Bu. Bu, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sekarang saja Ibu menyampaikan materi. Kita lanjut minggu depan. Nah, Ibu sudahi, sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian masukkan kalian bisa menyerapnya dengan baik dan kalian bisa belajar lebih baik lagi di rumah. Sekian, selamat siang. Nanti ketua kelas kita tungguin absennya. Baik Bu, siap. Baiklah ketua kelas tutup doa. Oke, sebelum kita sudah mengakhiri pembelajaran kita, marilah tadi kita sudah buka dalam doa dan mari kita juga tutup dalam doa. Berdoa mulai menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai.
selesai. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.